Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam peribadahan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 hingga ayat 3, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus Allah kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku berjanji bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, hikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah kiranya aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, biarlah mata kami selalu memandang kepadamu. Biarlah kerinduan kami juga tertuju kepada kehendak-Mu agar hidup kami menjadi kesukaan bagi-Mu. Oleh sebab itu, pimpin dan peliharalah kami sesuai dengan kehendak-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Kita bernyanyi dari mata acara yang ketiga, Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 hingga ayat 2. Epistel bagi kita di Minggu Okuli hari ini terpilih dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, pasal yang pertama ayat 18 hingga ayat 25. Kita akan membacanya secara bergantian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian pembacaan epistel di minggu kita hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita rendahkan hati kita untuk membawa pengakuan dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami. Karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu, dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnya kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413. Ayat 1 dan ayat 2. Tuhan pimpin anak. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup penderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila badai mendekat, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup penderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita di minggu ini
terpilih dari hukum Taurat yang kelima hingga ke-10. Saya akan membacakan untuk kita. Yang kelima, hormatilah ayah bundamu supaya kau panjang umur di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum yang keenam, jangan kau membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan kau berzina. Hukum yang kedelapan, jangan kau mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan kau mengingini rumah temanmu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 3 dan ayat 4. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi untuk menyambut sabda Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang pertama. Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Hati sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat
menyambut firman-Mu. Bapa Surgawi, kami rindu berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran sabda-Mu. Bapa, berkati dan pikiran kami menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran yang Kau semaikan di tempat ini. Hamba-Mu juga bersaksi bahwa tiada mungkin kebenaran firman Allah boleh tersampaikan, terberitakan, terwartakan di tempat ini tanpa kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Karena itu Bapa, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus itu boleh melanda hamba, memenuhi hati dan pikiran hamba. Izinkan dia untuk berbicara lebih dari apa yang dipersiapkannya bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran boleh memenuhi kami, memberkati kami di sini. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pembacaan firman bagi kita, renungan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15. Mari kita membaca secara responsorial. Kita mulai. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang-orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Oke. Sampai sejauh ini pembacaan firman bagi kita. Salam. Kita dituntun oleh tema firman Tuhan itu sempurna. Sekarang kita berada pada ibadah yang merayakan Minggu Okuli, yang berarti mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan adalah ungkapan pemazmur, tepatnya Raja Daud. Seorang yang mengandalkan Tuhan, seorang yang selalu berjalan bersama Tuhan, seorang yang mengarahkan mata imannya kepada Tuhan. Pernah satu kali dia tertekan, dia terdesak, lalu dia bertanya, dari manakah kiranya datang pertolongan kepadaku? Bapak Ibu Saudara, lalu dia memberikan jawaban sendiri. Pertolonganku adalah dari Dia, dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Ini dapat kita baca dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Kemudian ada ungkapannya lagi, seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, dan seperti mata seorang hamba perempuan memandang ke tangan nyonyanya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Dia
mengasihani kita. Sampai dia mengasihani kita, sampai dia memandang kita layak mendapat kemurahannya. Mazmur 123 ayat 1 dan 2. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, makna Minggu Okuli bagi kita. Kita diingatkan supaya mata iman kita selalu terarah kepada Tuhan dan selalu berharap kepadanya, tidak kepada yang lain-lain, tidak kepada manusia, tidak pada kekuatan-kekuatan dunia ini, tapi terarah kepadanya dan berharap kepadanya. Mengapa Bapak Ibu? Ini pertanyaan. Mengapa? Mengapa harus terarah kepada Tuhan? Alasan-alasan mengapa kita harus terarah kepada Tuhan, sebagian besarnya jawabannya ada pada renungan kita pada saat ini. Mazmur 19 ayat 8 hingga ayat 15. Saudara kekasih, Mazmur yang kita baca tadi bukanlah ungkapan-ungkapan liturgis dogmatis yang diredaksi oleh seseorang begitu rupa supaya enak membacanya, supaya kebenarannya terlihat, supaya benar-benar murni. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Mazmur yang kita renungkan ini adalah ekspresi pengalaman Daud bersama dengan Tuhan. Ungkapan imannya, ungkapan pengalamannya, live, ya, bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan itu dituliskannya dengan harapan memberikan pengertian kepada kita, dan juga dapat membangun, membangkitkan pengertian yang sama. Membangun, membangkitkan iman yang sama kepada Tuhan. Dan diharapkan juga kita dapat memperoleh pengalaman yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Daud. Bapak Ibu Saudara, apa yang dialami Daud dalam pembacaan kita? Raja Daud mengalami dalam hidupnya bahwa firman Tuhan itu sempurna. Sempurna Bapak Ibu. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nobody perfect. Nothing is perfect. Kalaupun ada yang sepertinya sempurna kita lihat, kalau itu dihadapkan pada situasi kondisi tertentu, dicocokkan dari berbagai cara pandang, kita akan menemukan kekurangan dan kelemahannya, ketidaksempurnaannya menjadi nyata. Tetapi Raja Daud mengatakan kepada kita pada saat ini bahwa firman Tuhan itu sempurna. Situasi kondisi apapun yang dihadapkan kepada firman Tuhan itu selalu benar, selalu sempurna, tidak mempunyai kekurangan-kekurangan. Karena itulah dikatakan, karena kesempurnaan firman Tuhan itu, maka dia dapat menyegarkan jiwa. Melalui apa yang didapatkan lewat pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan, Daud mau mengajarkan kepada kita bahwa firman Allah yang kita renungkan, yang kita hidupi, kita pelihara dalam hidup kita, akan mendatangkan kesegaran bagi jiwa kita. Kesegaran jiwa itu ditandai dengan sukacita, kebahagiaan, perasaan teduh, membawa kita pada ketenangan dan damai sejahtera. Dan lagi Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Dia akan hidup, dia akan berkuasa bagi siapapun
yang menghidupinya, yang merenungkannya, yang melakukannya, mengimplementasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Firman Tuhan itu akan berkarya dalam diri kita, mengerjakan sesuatu menurut kehendaknya dalam hidup kita. Jadi firman Allah itu bukan bacaan yang mati Bapak Ibu, tapi bacaan yang hidup. Kata-katanya, sabdanya itu mempunyai roh. Mempunyai roh. Hata namartodi. Nah, firman Tuhan itu sempurna karena di dalam firman itu roh Tuhan bekerja. Sang pemilik firman itu akan menyertai setiap orang yang menghidupinya, yang melakukannya dalam hidupnya, sehingga mendatangkan kesegaran jiwa. Ibu saudara, itulah bedanya firman Allah yang tertulis dalam Alkitab dengan pengajaran-pengajaran, misalnya pengajaran filsafat Plato. Plato itu filsuf Yunani yang hebat, filsuf besar Yunani. Walau dia sudah mati ribuan tahun lalu, tetapi pengajaran filsafatnya tetap dipelajari di universitas, di fakultas-fakultas Anda. Tetapi saya mau mengatakan bahwa ketika kita mengikuti filsafat Plato, ketika kita mengikuti ajaran-ajaran Plato, kita hanya sekedar mendapatkan petunjuk dari sana. Kita hanya mendapatkan arahan saja. Roh Plato tidak ada di dalam pengajarannya. Plato sudah lama mati dan tidak bangkit lagi. Tetapi ketika kita melakukan firman Allah, menghidupi firman Allah, maka dia sang pemilik firman itu hadir dalam hidup kita, memberdayakan firman-Nya, berkuasa, berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita mendapat sesuatu yang indah bagi kita. Ada kuasa yang berkarya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Hata namartodi, kata-kata yang punya roh. Bapak Ibu Saudara, pengalaman Daud juga menyampaikan kepada kita bahwa peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Kita tahu Bapak Ibu, orang yang kurang berpengalaman itu seringkali kata-katanya tidak berhikmat. Ya. Seringkali tindakan-tindakannya juga bersalahan, tidak berhikmat. Kata orang, tidak ada wise-nya, tidak ada hikmatnya, tindakannya, kata-katanya, pendapat-pendapatnya, pikirannya tidak berhikmat. Itu orang yang tidak berpengalaman, Bapak Ibu. Sementara itu, untuk menjadi orang berpengalaman, untuk menjadi orang yang berhikmat, dia harus memasuki proses-proses pengalaman. Dia memerlukan suatu proses panjang. Meskipun demikian, walau ada orang yang telah menjalani proses hidup yang panjang, tapi tidak juga berhikmat, Bapak Ibu. Tidak berhikmat. Artinya orang yang berhikmat itu memerlukan pengalaman, memerlukan proses-proses. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara yang tidak berpengalaman ini?
Firman Tuhan katakan solusinya adalah bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Bagi kita yang tidak berpengalaman, Daud memberikan solusi bagi kita. Renungkanlah firman-Nya. Bacalah firman-Nya. Firman yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, firman yang direnungkan akan menjadi firman yang hidup, yang menjadikan kita menjadi pribadi yang berhikmat. Firman yang hidup yang kita renungkan, yang kita hidupi itu mengajar kita dan membentuk kita menjadi pribadi yang berhikmat. Karena itu saya mau menyampaikan kebenaran pada saat ini kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi yang rajin merenungkan firman Allah, yang rajin menghidupi firman Allah dalam hidupnya akan lebih berhikmat daripada orang tua yang melalaikan firman Allah. Firman Allah itu, Bapak Ibu, adalah isi hati Allah. Firman-Nya itu adalah pikiran Allah. Firman-Nya itu adalah pengetahuan Allah. Firman-Nya itu adalah kehendak Allah. Maka siapa yang merenungkannya, dia akan memperoleh semuanya itu dalam hidupnya. Karena itu, renungkanlah, alamilah, maka kita menjadi pribadi yang berhikmat. Bapak Ibu Saudara, alasan mengapa mata kita harus tetap terarah kepada Tuhan. Mengapa kita harus berokuli? Mengarahkan mata iman kita harus kepada Tuhan. Daud mengatakan firman Tuhan itu tepat dan menyukakan hati, tepat dan membawa sukacita ke dalam hati kita. Firman Tuhan itu tepat, berarti menjamin kita pada suatu tindakan yang benar, tindakan yang tepat, tindakan yang memberkati, tindakan yang menghasilkan. Kalau kita menurutinya, maka kita akan menjadi pribadi yang bersukacita. Ya. Tiba pada hati yang bahagia. Kalau kita menurutinya, maka kita akan tiba pada tindakan-tindakan yang memberkati. Tindakan-tindakan yang menghasilkan. Pikiran-pikiran yang menghasilkan, yang memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ketika Tuhan berfirman kepada kita, ketika kita mendengarkan firman-Nya dan firman-Nya itu bertentangan dengan pikiran kita, yang perlu diperbaiki bukan firman-Nya tapi pikiran kita. Isi pikiran kita itulah yang perlu diperbaiki. Ketika Tuhan berfirman tetapi tidak cocok di pikiran kita, maka yang perlu dikoreksi adalah pikiran kita. Bukan firman-Nya Bapak Ibu. Ya. Karena itu, ketika Tuhan berfirman pada kita, masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan saja. Lakukan saja. Ketika Tuhan Allah berfirman kepada kita, ketika kita menemukan satu firman Tuhan yang berbicara secara spesifik kepada kita, masuk akal atau tidak masuk akal, nyambung atau tidak nyambung, lakukan saja. Tidak perlu pertimbangan-pertimbangan untuk ditolak, tidak perlu pikir-pikir untuk dijadikan pertimbangan, tidak perlu. Lakukan saja. Bapak Ibu Saudara, jangan dipikir,
Don't think, but do it. Nah, itu ya. Lakukan saja. Masuk akal atau tidak masuk akal, nyambung atau tidak nyambung. Lakukan saja. Maka Anda akan hidup. Maka Anda akan memperoleh yang terbaik. Maka Anda dinyatakan melakukan tindakan yang benar dalam hidup ini. Seperti ada satu yang gak nyambung mungkin. Peristiwa perkawinan di Kana. Kita semua tahu itu. Cerita yang sangat populer dalam Injil. Peristiwa perkawinan di Kana. Yesus hadir dalam pernikahan tersebut. Pesta perkawinan tersebut. Di tengah perjalanan pesta, rupanya mereka kehabisan anggur. Pesta yang kehabisan anggur itu sesuatu yang memalukan bagi orang Yahudi pada zaman Yesus. Lalu ketika Ibu Yesus Maria mendengar bahwa mereka panitia kehabisan anggur, dia datang kepada Yesus yang duduk entah di mana, nggak tahu kita, nggak diberitahu. Dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu pergi. Maria enggak menunggu respon Yesus seperti apa. Lalu pergi aja. Mereka kehabisan anggur, lalu pergi. Yesus terkejut. Ibu, apa maksudmu? Waktuku belum tiba, Ibu. Belum tiba. Lalu Maria langsung ke panitia. Nanti kalau dia datang, anakku itu datang, lakukan saja apa yang dikatakannya, diperintahkannya bagi kamu. Jangan tanya. Jangan pikir. Lakukan saja. Benar, Yesus turun, datang ke pelayan-pelayan itu. Lalu dia memerintahkan, ini yang gak nyambungnya. Mereka kehabisan air anggur, tetapi pelayan-pelayan itu disuruh memenuhi tempayan-tempayan dengan air yang dipersiapkan untuk mencuci kaki para tamu. Tetapi pelayan-pelayan itu diam saja, tutup mulut. Tidak ada pikiran macam-macam. Lakukan saja seperti kata Maria. Lakukan saja. Don't think, but do it. Bapak Ibu Saudara, setelah penuh semuanya, pelayan disuruh mencedok, kasih tahu. Kasihkan ke ketua panitia perayaan. Ketua panitia perayaan terkejut. Pemimpin pesta itu terkejut sekali. Dia berkata, biasanya ketika air anggur yang baik telah habis, maka yang tidak baiklah yang kemudian dilayani. Tetapi pesta ini dari awal hingga terakhir selalu menyediakan anggur yang terbaik. Ibu saudara, firman Allah yang diperdengarkan kepada kita, masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan saja. Itu akan mendatangkan berkat bagimu. Lakukan saja. Jangan pikir-pikir. Bapak Ibu Saudara, apa alasan kita harus tetap memandang kepadanya? Dari pengalaman Daud, dia mengatakan bahwa firman Tuhan itu murni. Firman Tuhan itu murni. Membuat mata kita bercahaya. Ini mau mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, tuntunan firman Allah itu membuat kita dapat melihat jalan yang semestinya kita tempuh. Sehingga kita tidak tersesat.
sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Firman Tuhan itu akan membuat kita tahu jalan mana, kemana kita harus pergi. Firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, murni dapat menyembuhkan kita dari kebutaan jiwa kita. Dari kebutaan jiwa kita. Firman Tuhan itu, menurut Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terima tuntunan firman Tuhan itu, sehingga kita tidak tersesat, tidak ada yang menyesatkan kita. Mata kita bercahaya, melihat kebenaran, melihat jalan yang harus kita tempuh. Pada masa Presiden Gus Dur, maaf, kita tahu presiden kita itu tidak bisa melihat, buta. Ketika dia masih menjabat presiden, Sapri Samsudin, Jenderal Sapri Samsudin itu menjadi Pangdam Jaya. Menjadi Pangdam Jaya. Bapak Ibu Saudara, pada satu waktu Gus Dur yang tidak bisa melihat itu berkata, hati-hati, Jakarta kayaknya akan dibom. Bom akan meledak di Jakarta. Tapi Jenderal Sapri Samsudin merespon dia bahwa Jakarta aman. Jakarta aman, tidak akan terjadi ada bom. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari kemudian benar ada bom meledak di Jakarta. Kita bertanya dalam hati, siapa yang buta, siapa yang celik? Siapa yang melihat, siapa yang tidak melihat? Gus Dur yang tidak melihat, dia melihat. Tapi Sapri Samsudin sebagai seorang jenderal yang celik matanya, tapi tidak melihat. Saya percaya Gus Dur orang baik. Dia penuh kasih. Dia menerima semua golongan, semua agama. Dia menghormati. Dia menghargai agamanya dengan baik. Lalu firman yang diimaninya itu mencelikkan mata rohaninya sehingga bisa melihat semua hal yang tidak dilihat oleh manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita aminkan bahwa firman Tuhan itu akan membuat mata kita bercahaya. Kita mempunyai kemampuan untuk melihat mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya. Bapak Ibu Saudara kekasih, apa alasan sehingga kita selalu mengarahkan mata kita tetap kepada Tuhan? Daud dari pengalamannya berkata, takut akan Tuhan itu suci, hukumnya itu benar dan adil. Indahnya melebihi emas, bahkan melebihi emas tua, dan manisnya melebihi madu tetesan dari salang lebah. Kita tahu madu murni itu bukan yang diperas ya bersama sarangnya, tidak, tapi yang menetes. Tetesan 1, 2, 3, itulah madu yang murni, itu madu yang paling manis. Kalau yang diperas itu sudah ada lilin-lilin dari sarangnya masuk ke dalamnya, bercampur semuanya. Firman Tuhan
mengatakan kepada kita lewat pengalaman Raja Daud, dikatakan takut akan Tuhan itu suci. Keindahannya melebihi emas tua dan manisnya melebihi madu, tetesan madu. Bapak Ibu Saudara, firman Allah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa pribadi yang takut akan Tuhan dan yang mengamini hukum Tuhan itu adalah kebenaran, adalah keadilan. Maka orang yang mengamini firman Allah itu, yang seperti itu akan menjadi pribadi emas, pribadi manis. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengamini hukum Allah itu adalah adil dan benar, melebihi indahnya emas murni, emas tua, melebihi manisnya madu tetesan dari sarang lebah. Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan itu akan menjadi pribadi yang indah, pribadi emas, pribadi manis. Akan menjadi pribadi yang ini, pribadi yang manis. Ya. Dan dikatakan oleh pemazmur, orang ini akan menjadi pribadi yang diberkati. Berkat besar akan menjadi bagiannya. Orang yang mempunyai pribadi emas, pribadi manis seperti itu akan mendapatkan berkat yang besar, pribadi yang diberkati. Tampilkanlah pribadi emasmu. Tampilkanlah pribadi manismu itu. Di tengah-tengah keluarga, di tengah kampusmu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tempat pekerjaanmu, di masyarakatmu, dimanapun Anda berada. Maka lihatlah alam semesta digerakkan Tuhan untuk mendukung seluruh kehidupanmu. Sehingga kita menjadi orang yang diberkati, mendapat upah yang sangat besar. Bangunlah sikap takut akan Tuhan di dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi pribadi yang indah seperti emas, pribadi yang manis seperti madu tetesan. Supaya kita diberkati oleh Tuhan, menjadi pribadi yang sukses, menjadi pribadi yang berhasil, bahkan menjadi pribadi yang besar. Bapak Ibu Saudara, saya membaca beberapa referensi, saya menemukan kita memiliki 4 kecerdasan. 1, kecerdasan intelektual, yaitu kemampuan seseorang secara kognitif memahami, menganalisis sesuatu. Itu kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional, yang kedua. Kecerdasan yang mampu mengontrol semua perasaan-perasaan, yang mampu membangun adaptasi, disiplin, rasa tanggung jawab, dan komitmen. Itu. Kemudian kecerdasan ketiga, kecerdasan spiritual, ya, kemampuan untuk jujur,
kemampuan untuk berintegritas, kemampuan untuk menghargai, kasih sayang, kemampuan untuk empati, kemampuan untuk murah hati, kemampuan untuk rendah hati. Ini spiritual quotient. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, transcendental quotient, kecerdasan transenden, yaitu yang mampu menghayati kehidupannya dengan memaknai nilai-nilai agama. Ada konsep vision yang jauh di sana, Bapak Ibu. Nah, dari keempat kecerdasan ini, dulu kita banyak ditipu loh. Banyak lama sekali kita ditipu oleh kecerdasan intelektual ini. Ditipu. Katanya inilah kunci sukses seseorang. Inilah kunci kebesaran seseorang, keberhasilan seseorang. Ternyata menurut penelitian hanya 20% kecerdasan intelektual mendukung sukses kita, Bapak Ibu. 20%. Selebihnya didukung oleh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan transendental. Nah, Bapak Ibu Saudara, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan transendental itu ada di dalam kandungan takut akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pribadi emas, pribadi manis ada dalam lingkup emosional, kecerdasan, kecerdasan spiritual, kecerdasan transendental. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bangunlah takut akan Tuhan itu di dalam hidup kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara alasan-alasan mengapa mata kita harus tetap terarah kepada Tuhan. Mengapa kita harus berokuli, tetap terarah kepada Tuhan. Dari perikop kita, karena firman Allah itu sempurna. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat. Firman Allah itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni. Takut akan Tuhan itu seperti indahnya emas tua dan seperti madu tetesan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Allah yang merayakan Minggu Okuli pada saat ini mengajak dan memanggil kita, marilah kita selalu mengarahkan iman kita kepada Allah, selalu berharap kepadanya sampai Ia mengasihani kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih kepadamu, Engkau telah mencerahi kami lewat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu murni, sempurna. Firman-Mu itu mencerahi kami. Firman-Mu itu menyegarkan jiwa kami. Bapa yang baik, Kau juga mengajarkan takut akan Tuhan, akan menjadikan kami menjadi pribadi emas, pribadi manis yang senantiasa akan beroleh berkat daripadamu. Terima kasih Bapa, biarlah Kau berikan kami kekuatan untuk dapat menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu
Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tenteram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita. Dari Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Mari kita kumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena saudara kekasih, pulanglah dalam damai sejahtera. Hadapilah seluruh kenyataan hidup ini dan menjadi saksilah di sana, di tengah-tengah kehidupan dan seluruh fakta-faktanya. Sebelum mengarahkanlah hati dan pikiranmu ke hadiratnya dan terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.